Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengasihi dan memberkati kami senantiasa. Hingga saat ini Tuhan, kehidupan kami sungguh sangat baik di tangan Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti, serta mampukan kami melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudaraku, kita tidak asing dengan kata kasih. Kita tidak lagi merasa bingung dengan kata-kata kasih, karena sudah sering kita dengar dan sudah sering disampaikan oleh orang-orang dalam khotbah ataupun di dalam perenungan-perenungan hari Minggu kita. Ketika orang dunia mampu mengasihi sesamanya dengan mengharapkan imbalan atau mengharapkan apapun dari sesamanya, itu adalah hal biasa yang ditunjukkan sebagai orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan bahkan lebih parahnya, orang dunia mengasihi sesamanya dengan tujuan dan maksud untuk menjerumuskan sesamanya ke hal kejahatan dan dosa. Dan hal-hal seperti ini akan sering terjadi dan semakin banyak terjadi di dunia ini, di mana kita bisa menemukannya dalam lingkungan kehidupan kita. Namun bagi kita orang yang sudah dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan, yang sudah menerima kasih yang terbaik dari Allah, maka kasih bukanlah sekedar kata-kata, atau bahkan kasih bukan sesuatu yang dilakukan untuk kita menerima imbalannya. Jadi saudaraku, pahamilah bahwa kasih tidak cukup diungkapkan dengan kata-kata, tetapi juga harus dengan perbuatan dan dalam kebenaran Tuhan, supaya kita tidak sekedar menjalankan kasih, tetapi benar sungguh boleh menyatakan Tuhan di dalam kita melakukannya. Tidak dipungkiri bahwa perkataan lembut dan penuh kasih dapat menjadi sumber penghiburan bagi orang-orang di sekitar kita. Akan tetapi, kasih kepada Allah dan sesama juga perlu diungkapkan melalui tindakan konkret. Misalnya melalui dengan mendoakan sesama kita, dengan memberikan pertolongan dan bantuan kepada sesama kita yang memerlukan pertolongan kita. Tuhan Yesus sendiri mau berkorban hingga rela mati di kayu salib. Itu adalah bukti kasih yang tidak pernah terlupakan dalam sejarah dunia. Ia akan selalu diingat sebagai Tuhan yang mau berkorban untuk kita manusia. Sekalipun dunia menolaknya, tapi akan ada orang-orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kasih Tuhan itu akan berhenti pada diri kita yang tidak mau mengasihi sesama? Atau bahkan kita akan menjadi penerus generasi kasih yang sudah diterapkan oleh Tuhan? Jangan pernah berhenti untuk saling mengasihi, seperti Yesus yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Semoga sungguh kita adalah pribadi yang hidup dengan penuh kasih, dengan kebenaran yang tulus bagi sesama kita dan terutama bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami kembali tentang pentingnya kasih, bahwa ketika Allah sudah turun menjadi dunia mengasihi kami dan menyelamatkan kami yang berdosa ini, sungguh itu adalah kasih tertinggi dan anugerah tertinggi yang pernah kami terima. Tuhan, seringkali kami sebagai manusia melakukan kasih bagi sesama kami dengan imbalan ataupun harapan untuk mendapatkan kembali penghargaan. Tetapi kami mohon ampun Tuhan, biarlah Tuhan yang menguduskan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus berdiam dalam diri dan hati kami, supaya sungguh kami boleh mengasihi sesama kami dengan tulus tanpa imbalan apapun,
tanpa mengharapkan apapun dari sesama kami. Kami percaya berkat Tuhan ada bagi kami, cukup dan berlimpah untuk kami ketika kami menjalankan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus sertai selalu perjalanan bangsa kami. Tuhan yang pimpin setiap perjalanan keluarga di Indonesia ini menuju ke arah yang lebih baik. Tuhan yang buat perekonomian bangsa negara kami menjadi lebih baik hari demi hari. Biarlah Tuhan bukakan lapangan pekerjaan dan setiap keluarga di Indonesia boleh memiliki penghasilan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya sungguh mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program perencanaan pembangunan yang dijalankan, biarlah dapat berjalan dengan baik. Biarlah semuanya boleh berdampak bagi kesejahteraan rakyat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Tuhan yang berkati gereja Tuhan, senantiasa Tuhan memakai gereja Tuhan menjadi saluran berkat, memancarkan kasih ke banyak orang, sehingga banyak orang mengenal Tuhan Yesus, dan pada akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk para pendeta, majelis, pengurus gereja, beserta dengan jemaat, biarlah boleh saling tolong-menolong dalam melayani Tuhan, sehingga segala pelayanan yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang masih di dalam pengurusan perizinan ibadah. Tuhan yang bukakan jalannya. Biarlah proses perizinan yang diurus saat ini boleh selesai pada waktunya, hingga gereja Tuhan boleh memiliki perizinan ibadah yang tetap. Kami berdoa untuk orang-orang di staf pemerintahan, biarlah Tuhan pakai untuk mau membantu pengurusan perizinan peribadahan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan yang berkati keluarga kami, jagai dan lindungi, serta jadikan keluarga kami selalu menjadi keluarga yang membawa sukacita, menebar damai sejahtera ke banyak orang, sehingga orang banyak boleh melihat Tuhan Yesus melalui keluarga kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami Tuhan untuk bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan, dan ajar kami berbagi untuk menolong sesama kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Biarlah hidup kami senantiasa di jalan yang Tuhan kehendaki dan selalu boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.